Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri yang amat bijaksana serta para pengamat hukum yang mengamati argumentasi kami. Salam demokrasi, salam konstitusi. Perkenalkan, kami dari tim Adam Malik dengan saya Farhan Baru selaku pembicara pertama, Muhammad Hamzah sebagai pembicara kedua, dan pembicara ketiga kami Gilang Arif yang akan mengelaborasikan secara komprehensif secara sosiologis empiris. Dan untuk pertama kalinya, kami dari tim Adam Malik mempertegas secara lugas dan mantap bahwasanya kami berada pada standing position flow. Sekian, terima kasih. Bisa dibaca sedang memasuki fase lemdak dan mencoba untuk menguatkan diri, mobilisasi ya, pengerahan. Dan kita tahu, Mengutip pernyataan Lord Acton yang menyatakan power tend to corrupt absolute, power corrupt absolutely, yang mengimplikasikan bahwa suatu jabatan mengandung kekuasaan di dalamnya bagi pengemban jabatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap kekuasaan seorang jabatan agar segala tindakan dan perbuatan pejabat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, isu yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan pada hari ini, yakni permasalahan yang muncul pada saat pergantian kepemimpinan dari pejabat exiting ke pejabat yang baru yang terpilih berdasarkan pemilu atau yang disebut land succession. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas bahwa kami sangat menyepakati lahirnya mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, jika kita bedah secara seksama, definisi daripada landuk yakni bebek lumpuh sesungguhnya adalah istilah politis yang dimaknai sebagai sebuah kondisi pasca pemilihan umum atau masa transisi. Secara historis, fenomena landuk pertama kali dikaji secara ilmiah di Amerika Serikat. Mengutip dari Congressional Research Service dalam artikelnya Land Succession of Congress menyebutkan bahwa adanya masa transisi atau peraturan Land Succession adalah sebuah peraturan yang tepat untuk diterapkan agar menjaga stabilitas politik dan meningkatkan efektivitas legislatif. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memberikan definisi per variabel dan limitasi agar mengarahkan dialektika pada hari ini menjadi konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, land succession terhadap pengaturan periode transisi kekuasaan legislatif di Indonesia terutama pada sistem kemiluan sebagai limitasi kami. Dewan Juri yang terhormat, dasar argumentasi kami mengutip ucapan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI tahun 2015 yang mengatakan untuk memperbarui undang-undang pemilu agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. Dalam kesimpulannya, periode landuk ini masih diterapkan dan dianggap masih belum merugikan masyarakat. Jika kita korelasikan dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sangatlah tepat untuk menetapkan peraturan yang lebih spesifik terhadap landuk succession di Indonesia agar mencapai sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Berdasarkan pembahasan yang telah diulas dalam argumen kami, maka kami menyarankan agar menerapkan pengaturan terhadap landuk succession mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, pelantikan anggota parlemen, dan pengaturan jadwal persidangan parlemen yang perlu dimuat dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membatasi aktivitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berada pada masa landuk succession dan memberikan waktu sesingkat-singkatnya sehingga segala bentuk keputusan yang diambil pada masa ini lebih akuntabel dan legitimate dan mampu memenuhi asas kepastian hukum. Lebih jelasnya akan diuraikan secara konkret dan komprehensif oleh pembicara kedua kami dan pembicara ketiga kami. Responsiva consivilia predisposum societis, artinya kebijakan yang responsif dapat memberikan keuntungan pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Ecum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Ketidakpastian hukum memberikan kemudaratan bagi bangsa dan negara, sehingga hukum berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap ketidakpastian hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan. Tentunya Dewan Juri yang amat saya hormati, hal ini selaras dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni urgensi pengaturan land succession lembaga legislatif di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat serta seluruh insan yuridis yang budiman, sebagai pembicara kedua di sini saya akan mengokohkan kembali bahtera argumentasi yang telah dibangun oleh rekan berpikir saya pembicara pertama atas mosi perdebatan kita kali ini. Bahwa kami menyetujui dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Adapun dengan argumentasi saya akan menggagas dua variabel utama.
Variabel pertama adalah mengenai justifikasi atas argumentasi pembicara pertama, dan variabel kedua adalah argumentasi pokok utama saya. Memasuki dalam variabel saya yang pertama, yaitu justifikasi atas argumentasi pembicara pertama. Terkait mengapa perlunya pengaturan land acquisition ini mesti ada, tentunya Dewan Juri yang terhormat, hal ini bersangkut pautan demi terciptanya sebuah asas kepastian hukum, yang mana apabila masalah land acquisition ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk pada tata kelola negara, seperti halnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan pengambilan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu saja. Maka dari itu, pengaturan land acquisition ini dapat memastikan bahwa pejabat pada masa lemdak tidak mengambil keputusan yang bukan kepentingan rakyat. Adapun dengan variabel saya yang kedua, yaitu adalah argumentasi. Sekiranya Dewan Juri berada pada posisi pro, saya akan mengupas argumentasi secara yuridis konseptual, baik dalam konsep ius constitutum dan ius constituendum terkait pengaturan land acquisition pada lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki urgensi kepastian hukum eksplisit yang menimbulkan kemanfaatan yang sangat luas. Yang pertama, ius constitutum. Perlu kita ketahui Dewan Juri mengenai proses demokrasi di Indonesia hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu, namun secara eksplisit tidak mengatur mengenai batasan waktu periode transisi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 167 ayat 7 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diberikan batasan waktu dalam menetapkan pasangan calon terpilih. Akan tetapi Dewan Juri, penetapan calon anggota legislatif terpilih tidak secara eksplisit diatur batasan waktu berapa lama sebelum berakhirnya masa akhir jabatan anggota legislatif sebelumnya dalam menetapkan calon anggota legislatif yang terpilih Dewan Juri. Bahwa hal ini tentunya Dewan Juri dapat dipastikan tidak berkesesuaian dengan asas kepastian hukum yang menyebabkan masalah yang signifikan pada kebijakan yang akan diambil. Jeda waktu masa peralihan transisi pemerintahan yang terlalu lama malah justru berdampak pada terganggunya roda pemerintahan yang masih berjalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga pengaturan land acquisition ini sangatlah urgent agar terciptanya sebuah asas kepastian hukum demi menegakkan hukum yang adil dan baik. Yang demikian Dewan Juri, pengaturan land acquisition ini memiliki urgensitas yang memelihara asas kepastian dan kemanfaatan yang di dalamnya terdapat, sehingga yang pertama, Dewan Juri mencegah krisisnya politik, kelancaran pergantian kekuasaan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan selama periode land acquisition. Yang kedua, menjamin stabilitas ekonomi dari pertumbuhan ekonomi dan investasi, memberikan perlindungan hak-hak dan kebebasan, serta memastikan bahwa keadilan sosial agar terus dapat terjaga. Yang ketiga, sekiranya Dewan Juri memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang baru, terkoordinasinya kebijakan yang diambil, kebijakan yang signifikan tanpa keraguan dalam keputusan. Dari hal tersebut, Dewan Juri, pengaturan land acquisition ini terkait batasan waktu, penetapan calon, kewenangan kebijakan dan lainnya pada masa land acquisition akan lebih menjamin seseorang sewaktu perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang bukan hukumnya yang dibuat. Yang demikian itu Dewan Juri, tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Yang kedua, yaitu ius constituendum. Maka di sini saya pembicara kedua ingin menggagas sebuah mekanisme terkait pengaturan land acquisition pada lembaga legislatif di Indonesia demi terwujudnya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang bersifat solusi terkait masalah yang ada. Yang pertama, membuat peraturan terhadap kekuasaan pejabat agar segala tindakan dan perbuatan pejabat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menetapkan masa berlakunya jabatan dengan jeda waktu pada penetapan calon legislatif yang terpilih. Yang ketiga, memberikan waktu sesingkat-singkatnya pada masa transisi pergantian pemerintahan. Yang keempat, sekiranya membuat peraturan mengenai kebijakan yang dilakukan pada masa land acquisition. Lalu yang terakhir, Dewan Juri menetapkan legitimasi kebijakan pada calon terpilih. Sehingga dari hal ini saya menyatakan saya bangga dan saya setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Lex Regit Debit Remedium. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni urgensi pengaturan land acquisition lembaga legislatif di Indonesia pada hakikatnya belum sesuai dan tepat sebagaimana suatu kepastian hukum itu yang seharusnya. Untuk itulah, untuk kesekian kalinya, kami menyatakan sikap tegas untuk mendukung lahirnya mosi perdebatan kita pada hari ini. Dalam bentuk kesepakatan kami atas mosi pada hari ini, yakni dilandasi oleh konstruksi argumentasi besar kami, yakni ditinjau dari aspek sosiologis sebagai bentuk penjabaran atas argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami secara eksplisit.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, istilah yang merujuk pada periode antara pemilihan umum dan pelantikan anggota legislatif yang baru menjadi topik yang semakin penting dalam konteks lembaga legislatif di Indonesia. Urgensi pengaturan land succession ini semakin terasa dalam dinamika politik dan kebijakan publik di negara ini. Dewan Juri yang budiman, makna dari land succession itu sendiri secara umum merujuk pada masa transisi di mana anggota legislatif yang baru terpilih yang belum dilantik dan anggota legislatif yang lama sudah dilantik dan sudah terpilih dapat kembali ke parlemen. Periode ini seringkali diwarnai oleh kebijakan yang kurang konsisten dan kurangnya tanggung jawab politik daripada anggota yang akan segera meninggalkan jabatannya. Dalam konteks lembaga legislatif di Indonesia, land succession dapat menjadi momentum yang menentukan bagi keberlanjutan kebijakan dan stabilitas politik. Dewan Juri yang terhormat, urgensi daripada pengaturan land succession itu sendiri, yakni pentingnya mengatur land succession di lembaga legislatif di Indonesia menjadi semakin nyata. Karena apa? Beberapa alasan keputusan yang krusial. Yang pertama, yakni land succession memiliki potensi untuk menimbulkan kevakuman kebijakan karena anggota yang akan segera meninggalkan jabatannya mungkin kehilangan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses legislasi. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kelancaran pelaksanaan kebijakan publik. Yang kemudian yang kedua, land succession bisa menjadi ajang bagi anggota legislatif yang akan segera keluar untuk mengambil keputusan yang lebih impulsif atau bersifat politis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang jelas untuk memastikan bahwasannya keputusan yang diambil selama land succession tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keberlanjutan pembangunan. Dalam buku Profesor Manny Suseno pada bab legitimasi etis, yakni menyatakan bahwasannya legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma hingga norma moral. Apakah kesesuaian dalam ketentuan hukum yang sudah berlaku mencukupi sebagian dasar keabsahan moral suatu undang-undang, atau isi undang-undang itu juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan material tertentu? Hal ini juga menjadi pertanyaan besar dalam pengaturan land succession yang hingga saat ini belum adanya pengaturan hal tersebut, dan tentunya hal tersebut tidak memenuhi etika dalam politik pun tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Akibatnya adanya land succession ini, bagaimana selanjutnya kita dapat memastikan prinsip-prinsip demokrasi dan keberlanjutan pembangunan? Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, kami akan menawarkan proposal yang sesuai bagaimana land succession ini yang seharusnya. Yakni yang pertama, adanya pengaturan hukum yang jelas, yakni menetapkan regulasi yang tegas dan jelas yang terkait dengan kegiatan legislatif selama land succession itu, termasuk adanya batasan keputusan yang diambil dan agenda legislasi yang diutamakan. Kemudian yang kedua, adanya penguatan pengawasan internal, yakni meningkatkan peran komite pengawasan internal di lembaga legislatif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selama land succession tetap sesuai dengan kepentingan publik dan tidak bersifat politis semata. Kemudian yang ketiga, adanya pelaksanaan evaluasi kinerja anggota legislatif, yakni menerapkan mekanisme evaluasi kinerja bagi anggota legislatif yang akan meninggalkan jabatannya. Hal ini memberikan insentif bagi mereka untuk tetap berkomitmen pada tugas-tugas legislatif mereka hingga masa akhir jabatannya. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami sangat optimis bahwasanya gagasan yang kami tawarkan adalah bersifat futuristik dan dapat menyokong dan mendukung secara komprehensif pengaturan yang sebelumnya belum diatur dalam undang-undang dengan tegas. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menyatakan sikap tegas bahwasanya kami mendukung adanya mosi permohonan kita pada hari ini dengan argumentasi yang telah dielaborasikan dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan juga saya, pembicara ketiga, baik secara filosofis, yuridis, sosiologis, dengan gagasan-gagasan yang telah kami sampaikan dengan secara komprehensif. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan pada hari ini. Berdasarkan argumentasi yang telah digagas yang dipaparkan oleh tim kami secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagaimana dapat kami ambil intisari daripada argumen kami, yakni pengaturan land succession pada lembaga legislatif di Indonesia memiliki urgensi kepastian hukum yang eksplisit yang menimbulkan kemanfaatan yang sangat luas, yang dimana kemanfaatan salah satunya mencegah krisisnya publik, menghindari penyalahgunaan kekuasaan selama periode landu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan, memberikan legitimasi kepada pemerintah yang baru, terkoordinasinya kebijakan yang diambil, kebijakan yang signifikan tanpa keraguan dalam keputusan, serta
serta memastikan bahwa keadilan sosial agar terus tetap terjaga. Maka dari itu, pengaturan Lemduk Session dapat memastikan bahwa pejabat pada masa Lemduk ini tidak mengambil keputusan yang bukan demi kepentingan rakyat dan untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam pengambilan keputusan. Proposal solusi yang kami tawarkan sebagaimana kondisi Indonesia saat ini, maka diperlukan untuk menerapkan pengaturan terhadap Lemduk Session untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mana hal ini bertujuan untuk membatasi aktivitas anggota legislatif yang telah berada dalam periode Lemduk dan memberikan waktu sesingkat-singkatnya sehingga segala bentuk keputusan diambil dalam masa ini lebih akuntabel dan legitimate dan mampu memenuhi asas kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, pro dan kontra terhadap urgensi pengaturan Lemduk Session pada lembaga legislatif merupakan hal yang demokratis, karena hal yang demokratis merupakan garansi dari konstitusi. Akhir kata, hukum yang responsif ialah hukum yang mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada masyarakat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Salam konstitusi untuk negara demokrasi.